Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala al-muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil wa ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Pertama-tama saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian ada kesalahan, kekurangan. Alhamdulillah malam ini saya betul-betul tidak ada persiapan karena diminta saja dan pengisi jangan sampai kita kosong karena malam hari ini masih malam 18 masih panjang. Karena itu persiapkan Bapak Ibu sekalian anak-anaknya yang dari pondok sebenarnya untuk bisa untuk malam berikutnya. Baiklah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah sampai pada malam ke-12 Ramadan ini Allah masih banyak berikan kita kenikmatan, nikmat umur panjang, nikmat sehat, iman dan Islam. Yang alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Ya, alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan fardu Isya dan sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir insyaallah. Salam dan salam saya ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak sekalian, para keluarga ini di sini berdiri di sini saya mohon maaf bukan ingin menggurui, bukan mengajari, hanya sedikit menyampaikan yang saya tahu. Karena itu bila ada kesalahan terlalu maklumi. Bapak sekalian, di malam hari ini kita sudah banyak mendengarkan daripada fadilah-fadilah, tausiah-tausiah yang sudah disampaikan oleh para dai kita, para ustaz kita, anak-anak kita yang sudah tampil di depan kita ini. Semua itu adalah ilmu ataupun pengetahuan dari kita semuanya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, kita dapat melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini sengaja saya beranikan diri untuk sedikit menyampaikan. Yang pertama adalah saya ingin mengajak kepada seluruh jemaah yang berada di masjid desa ini untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan malam-malam Ramadan kita ini. Jangan sampai kita seperti disampaikan pada masa kemarin kita terlena dengan dunia. Karena itu sedikit saya berikan judul daripada khutbah saya malam ini adalah amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah. Dari sebanyak amalan-amalan yang kita laksanakan, baik itu sedekah, ya baik itu ibadah sebagainya, sholat dan sebagainya, ternyata ada amal-amal yang paling disukai oleh Allah. Amal apakah itu? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau sudah bicara tentang sholat, kita tidak main-main lagi, karena sudah banyak yang sudah terangkan oleh para dai kita, para ustaz kita dalam hadis sekalian di sana bahwasanya orang yang mendirikan sholat adalah orang yang mendirikan agama kita. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan sholat sama juga meruntuhkan agamanya. Nah, perumpamaannya dalam tubuh kita ini, sholat itu adalah kepala kita. Jadi dikatakan manusia apabila dia masih memiliki kepala. Kalau ada orang, maaf, kalau kehilangan misalnya kaki atau tangan, masih dikatakan itu adalah seorang manusia. Sampai-sampai kita malah kasihan kalau melihat orang tidak punya kaki, ya, tidak punya tangan, meminta-minta mungkin, ya, karena keterbatasannya untuk mencari nafkah. Tapi kalau seandainya ada manusia, ya, ada orang yang tidak punya kepala, kira-kira dikatakan manusia atau tidak? Ya, ada malam-malam nih datang ke rumah atau pintu, ya, assalamualaikum, ya kan? Sekali dilihatnya badannya ada, kepala tidak ada, ya, lari kita kan, ya, itulah keutamaan
keutamaan daripada sholat. Nah, jadi selagi kita sebagai manusia, maka sholatlah kita, ya, karena kedudukan dalam tubuh kita, sholat sebagai kepala kita. Nah, dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh kepada kita, baik itu haji, puasa dan sebagainya, perintah yang paling utama, perintah yang tidak diberikan oleh disampaikan oleh malaikat Jibril, ataupun perintah yang langsung dari Allah, dari sebanyak perintah-perintah yang kita laksanakan dalam rukun Islam itu, kalau haji itu melalui wahyu, ataupun puasa juga melalui wahyu. Tapi untuk perintah salat, Allah memanggil langsung Rasul kita untuk menghadap menjemput sholat. Nah, itu pada perikatan Isra dan Mi'raj. Jadi perintahnya saja sudah langsung, tidak boleh diwakilkan. Sama dengan kita, kalau misalnya ada kepala desa atau kepala memanggil kita langsung, ya, itu biasanya kalau langsung itu berarti lebih penting daripada diwakilkan. Ya, itu tidak bisa diwakilkan. Nah, karena itu adalah sholat itu menjadi amalan yang paling disukai Allah, ya, sholat tepat pada waktu. Kalau sudah masuk sholat, maka semua pekerjaan yang sifatnya duniawi, mari sama-sama kita tinggalkan, kita utamakan sholat. Kalau kita masih banyak alasan, ya, masih melanggar, maka kita akan ditanya sebagai orang yang lalai dalam melaksanakan sholat, dan ancamannya adalah neraka real. Yang kedua, amalan yang paling disukai Allah adalah birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, seperti kemarin disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz siapa namanya? Abdul Fakir, ya. Ya. Sampaikan di sana bahwasanya kita selalu, ya, walaupun sudah tidak punya orang tua lagi yang masih hidup, kita sebagai anak harus selalu berbakti, ya, selalu kita mendoakan. Apalagi orang tua kita masih ada. Ini adalah di bulan Ramadan, ya, bulan-bulan yang penuh dengan berkah, barokah. Segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, maka perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sia-siakan, ya. Orang tua tidak pernah meminta anaknya untuk, ya, memberikan sesuatu yang memberatkan. Tapi orang tua adalah selalu senang jika anak-anaknya selalu memberikan sesuatu yang sifatnya itu ringan, tapi orang tua adalah senang kalau melihat anak-anak kita berbakti kepada orang tuanya. Nah, karena itu kata di sana, berkahnya Allah, ya, terdapat berkahnya pada orang tua kita. Kemudian juga ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Karena itu mari kita sama-sama, kita masih punya orang tua, ya, walaupun sudah nggak ada, sudah di alam sana, sama-sama kita doakan, selalu kita kirimkan Al-Fatihah kepadanya, kita kirimkan Yasin kepadanya. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita yang berada di alam sana, ya, selalu diberikan syafaat, diberikan pelabuhan kuburnya, yang mudah-mudahan diambil sebagai umatnya Rasulullah dan temankan di surganya Allah. Itu adalah doa kita. Karena kita namanya anak, ya, pasti nanti kita juga namanya anak, kita jadi orang tua, kita juga nanti sebagai anak juga. Jadi timbal balik, ya. Kalau kita baik kepada orang tua kita, insya Allah kita nanti kita punya anak, maka anak kita akan baik kepada kita. Nah, karena itu marilah kita didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Apalagi pesan kemarin daripada kemarin, anak-anak kita kalau bisa dipondokkan, disekolahkan agama, supaya mengerti agama, supaya nanti kita di akhirat mereka sebagai penghafal Al-Quran, ya, sebagai mereka anak kita gemar membaca Al-Quran yang nantinya akan memberikan mahkota, ya, akan masangkan mahkota kepada kita di yang bisa nanti. Insya Allah, ya, mudah-mudahan anak kita terhindar dari perkembangan zaman sekarang ini, ya. Anak-anak kita pergaulannya sudah bebas, ya, banyak sekarang ini yang berhubungan dengan internet yang tidak bagus, ya, selalu menghantui, ya, selalu membuat anak-anak kita mempunyai sifat negatif karena dia meniru yang salah. Karena itu hati-hati dalam mendidik anak-anak kita, jangan sampai terjerumus kepada hal yang sifatnya negatif. Internet itu bagus kalau digunakan dengan hal yang bagus, tapi sebaliknya kalau media sosial itu digunakan dengan sifat yang buruk, maka akan buruk juga. Jadi
kita harus hati-hati dalam mendidik anak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita, yang selalu mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita nanti ini, maka insya Allah kita juga nanti akan diberi kemudahan untuk memasuki surganya Allah, karena terdapat ridhonya orang tua kita. Yang ketiga, amalan yang paling disukai Allah adalah wajibun fi sabilillah, jihad ke jalan Allah. Nah, jihad yang dimaksud di sini jihad bagaimana? Apakah kita harus jihad, kita harus berperang? Apakah kita harus pergi ke Palestina saja? Apakah kita harus berarti mengorbankan segalanya? Yang dikatakan jihad di sini adalah kita adalah dalam hidup bermasyarakat, kita selalu menegakkan agama Allah. Nah, itu jihad kita sekarang ini yang modern ini. Tidak harus berperang naik kuda dan berperang pakai pedang, ya. Yang jelas kita, kekuatan kita di sini adalah bagaimana cara kita menjalin silaturahim, bagaimana kita untuk menjaga ukhuwah Islam kita, menegakkan syiar-syiar agama yang ada di desa kita ini, masjid kita ini kita makmurkan. Nah, inilah cara-cara kita berjihad kepada Allah, tegakkan agama Allah ini. Ya, maka dengan begitu insya Allah kita dicatat sebagai Allah sebagai memberikan amalan-amalan kita, amalan-amalan yang disegani Allah dengan jalan berjihad kepada Allah. Karena itu, mari sama-sama kita melakukan masjid kita ini, kita selalu melakukan masjid kita ini, setiap 5 waktu kita datangi langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah lagi yang kita lakukan dari rumah yang akan dihapuskan segala dosa-dosa kita, kemudian akan ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja yang disampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa semua kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah untuk selalu beribadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan